Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ini siang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita. Mau fokus pada hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita berkumpul menghadap tangannya Tuhan, kita menyembah Dia pada pagi hari ini.
ucapan syukur kami pagi hari ini Bapa. Hanya oleh belas kasihan-Mu lah
kami boleh ada tegak berdiri di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan semata-mata karena kekuatan kami Bapa, tetapi karena hanya oleh belas kasihan-Mu lah kami boleh melayani Engkau. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini. Bertahtalah di rumah-Mu ini Tuhan, bersemayamlah di rumah-Mu ini Tuhan, sehingga oleh karena pujian-pujian kami, oleh karena hati yang tulus kami datang beribadah kepadamu, boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan juga saudara kami yang lain yang mungkin di dalam perjalanan ataupun yang mungkin berpergian ke tempat lain. Biar kiranya Engkau menyertai, melindungi kehidupan mereka. Kami juga bersatu hati Bapa untuk Bapak Theo yang hari ini ada di rumah sakit. Kami serahkan anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang beracara dalam kehidupannya. Engkau yang tahu yang terbaik dalam kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa juga untuk Opa Sutanto Harto beserta Oma. Juga Engkau memelihara, memberkati kehidupannya. Engkau tahu yang terbaik bagi kehidupannya Bapa. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan ya, hari ini kita bersyukur kalau Ibu Lia sama Pepe juga boleh bersama-sama hadir beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Puji Tuhan boleh kembali bertemu dalam keadaan sehat itu akan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur ya, walaupun jumlah kita tidak terlalu banyak, mungkin banyak yang berpergian, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri agar lebih semangat kita mau memuliakan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri.
Kristus, kembali lagi kita boleh sama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau dibilang kesaksian, saya ingin kalau kesaksian apa kata udah banyak sekali kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, di mana setelah 20 tahun lebih saya meninggalkan Tuhan Yesus, dan dalam waktu 3 hari Tuhan kembali panggil saya. Bahkan saya boleh dipakai Tuhan untuk melayani. Ada satu hal yang saya nggak akan lupa dengan NGI, beberapa hal. Yang pertama, saya boleh mengenal melayani pekerjaan Tuhan pertama kali itu di NGI, walaupun hanya sebagai pemusik. Yang kedua, saya dibaptis pun di GPDI NGI. Dan yang paling saya tidak pernah lupa sama NGI, almarhum Bapak Gembala atau Bapak Yandi bersama Om Lukas mengajarkan saya satu musik keroncong. Almarhum Om Yandi pernah bilang, kalau kamu bisa main keroncong, mau lari ke musik apa aja itu gampang, mudah. Dan hal ini saya pakai untuk saya melayani di beberapa desa-desa di seluruh Indonesia. Saya bergabung di GPII. Saya mempunyai misi untuk melakukan mission trip atau melakukan pelayanan berjalan, sekaligus menjangkau jiwa-jiwa baru bagi mereka yang belum mengenal Tuhan di pelosok-pelosok Nusantara, juga melaksanakan KKR. Sulit memang sebenarnya untuk menjangkau jiwa-jiwa baru ya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan tuh banyak sekali penolakan. Tapi kita coba masuk dari berbagai adat istiadat mereka, terutama dalam musik atau lagu. Kita perkenalkan lagu dan mereka paling suka itu seluruh Indonesia lagu keroncong. Dan puji Tuhan saya dapat lagu keroncong itu dari NGB, dari Bapak Gembala. Saya mencoba melalui musik, mereka bisa masuk, bisa terima, baru kita mengadakan pengenalan siapa Tuhan Yesus dan bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya supaya menjadi berkat bagi kita semua hari ini. Puji Tuhan, dalam melalui apa yang kita bisa, talenta yang kita punya, biar itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Amin. Bagi Bapak Ibu, Bulia mungkin. Baik. Kalau tidak ada, mari Bapak Ibu, sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan sebentar hati kita mendengarkan firman Tuhan. Segala yang ditaburkan pada hari ini, perlu kita terima, jadikan firman itu kekuatan bagi setiap kehidupan kita.
Kaulah yang ku
Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami untuk mengasihi Bapa lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkaulah kami yang baik. Sebab itu kami ada hari ini karena kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Karena kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Inilah kami ada Tuhan sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau belajar ya Bapa untuk memandang Engkau dari segalanya yang ada di dalam dunia ini. Dunia yang tidak menentu, dunia yang tidak ada kekekalan Tuhan. Kami mau mencari-Mu karena di sana ada kekekalan, ada kehidupan yang kekal Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk kami orang yang berdosa Bapa. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau sudah atasi lewat kayu salib Tuhan. Sehingga Tuhan kami yang percaya kepadamu, Engkau akan memberikan Tuhan kehidupan yang kekal di dalam setiap hidup kami. Sebab dari itu terus tuntun kami untuk mempercayai Engkau. Tidak ada lagi keraguan-raguan Tuhan. Tidak ada lagi kebimbangan ya Bapa. Karena sungguh-sungguh Engkau yang sudah mati dan bangkit. Saat ini Engkau Tuhan sudah menang. Engkau sudah bangkit. Engkau menyatakan hidup-Mu Tuhan. Terutama bagi murid-murid-Mu juga kepada kami sekalian. Biarlah Tuhan ajar kami percaya Tuhan. Untuk kami tidak seperti Thomas. Kami mau mempercayai Engkau ya Bapa. Walaupun kami tidak melihat bahwa tangan-Mu yang berlubang, itulah Tuhan atas paku yang Engkau relakan berikan tangan-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami memerlukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami. Kami mau sediakan hati kami untuk Engkau Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mendidik kami, membawa kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa hamba-Mu yang Engkau mau percayakan untuk melayani pada hari ini. Biarlah kuasai hati dan pikiran hamba-Mu. Pengurapan Allah turun atas hidup hamba-Mu. Engkau berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Engkau sampaikan isi hati-Mu supaya datang bagi kami saat ini, memperbaiki hidup kami. Tuhan mengajar kepada kami untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu selalu ada dalam hidup hamba-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami saat ini. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak mau Tuhan apa yang Engkau sudah sediakan bagi kami hanya lewat begitu saja, tetapi kami mau firman itu tertanam dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan, kalau ada
Ada kuasa kegelapan, roh kebimbangan, roh ngantuk, roh yang masih kurang percaya. Saat ini kami bersatu hati, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kehidupan kami, Engkau pergi keluar di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap berkat yang datang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Sebab dari itu kami mau fokus menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami percaya dari pertengahan ibadah ini Tuhan, Engkau kuasai semua ruangan, sehingga Roh Kudus bebas bekerja dan kami semua diberkati. Mari kita yang mau percaya katakan, yang mau diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Ibu saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Kita boleh ada, bagaimana kita ada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kita. Jadi sebelum mulai ibadah, saya ngobrol beberapa Ali. Kami katakan kita bersyukur di tengah musim liburan ini kita boleh beribadah bersama-sama di gereja. Katakan beberapa kali. Kalau kita di gereja tapi hati kita kemana juga sama juga ya. Ada juga orang yang di luar berliburan tapi hatinya di gereja juga. Tapi dibalik iman juga balik ke masing-masing pribadi orangnya. Berharap kita semua yang berada di gereja tetap kita fokus di dalam hadirat Tuhan dan memberkati kita semua. Saya berterima kasih pada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga untuk saya sebagai pembawa renungan. Bersyukur untuk Bapak Arif, Ibu Rika, RPP boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah pada hari ini. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau membaca renungan firman Tuhan dari beberapa pembacaan kita pada siang hari ini. Yang pertama kita akan baca secara lanjut dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-57 sampai lanjut kita Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-57, ayat yang bernomor ganjil, dan Bapak Ibu nanti baca ayat yang bernomor genap. Ini perikopnya adalah Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya padanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menginginkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain juga di situ duduk di depan kubur itu. Yaitu sesudah datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu mintakanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memakai kubur itu dan menjaganya. Kita lanjut ke Lukas 28 ayat 1 sampai ke 6. Saya baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu yang berikutnya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang
menjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Ya, kita akan baca bacaan selanjutnya dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, lalu lanjut ke ayat yang ke-16. Ini mengenai kelahiran Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan raja orang Yahudi yang melahirkan itu, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang dilahirkan Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin, dia akan menggembalakan umatku Israel. Ya, saya lanjut ke ayat yang ke-16 dari Matius pasal kedua. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, 2 minggu sudah berlalu dari kita merayakan, memperingati Paskah kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat peristiwa yang terjadi pada saat kebangkitan Yesus yang tercatat dari Injil Matius ini. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, dapat kita renungkan bersama dari Injil Matius yang sudah kita baca. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, dapat kita pelajari di dalam Injil Matius yang tadi kita baca, yang pasal 27 dan 28, bahwa orang-orang yang menentang Yesus Kristus dalam hal ini adalah imam kepala dan orang-orang Farisi, tanda kutip, mempercayai ucapan Yesus lebih daripada murid-muridnya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lebih mempercayai ucapan Yesus dibanding murid-muridnya Yesus. Di mana kita bisa lihat orang Farisi dan imam kepala itu lebih mempercayai ucapan Yesus? Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 63, nanti Bapak Pedi Walino bisa ambilkan untuk kita. Matius 27 ayat 63. Ya, puji Tuhan. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat." Orang-orang Farisi dari orang kepala itu ingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa si penyesat itu, orang kepala dan orang Farisi mengatakan Yesus si penyesat, ya. Sewaktu dia berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Orang kepala dan orang Farisi ingat, sementara murid-muridnya Yesus kocar kacir. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kesedihan. Tetapi imam-imam masih ingat akan
akan kebangkitan Yesus, bahwa setelah 3 hari Yesus akan bangkit. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pelajari bahwa perkataan Yesus akan bangkit kembali di hari ketiga itu hanya tercatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes tidak mencatat perihal bahwa Yesus mengatakan akan kebangkitannya. Dan sebagai catatan Bapak Ibu, Yesus mengatakan ini hanya kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu Yesus mengajar. Ini kita bisa lihat di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Nanti saya berikan kasih untuk Bapak Ali bacaan kita ya. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Ya, mungkin terima kasih Bapak Ali. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Aku menjadi pertanyaan, mengapa imam kepala bisa tahu ya? Sementara murid-muridnya merupakan ucapan Yesus, janji itu bahwa ia akan bangkit, saya akan mati, tapi saya akan bangkit hari ketiga. Tapi murid-muridnya seperti merupakan ucapan Yesus itu. Malah imam kepala dan orang Farisi lebih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya berpikir, kalau dari mana imam kepala dan orang Farisi yang bisa tahu ucapan Yesus ini? Atau mungkin ketika Yudas mengkhianati Yesus, Yudas menjual Yesus, Yudas menceritakan bahwa nanti Yesus akan bangkit. Mungkin seperti itu. Mungkin ada intelijen dari orang-orang dahulu juga tahu apa yang dikatakan Yesus. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa murid-muridnya lupa akan ucapan Yesus. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah orang-orang yang membenci Yesus, tetapi di sisi yang lain menyadari takut akan kuasanya. Saya ulangi Bapak Ibu ya, bahwa orang-orang yang membenci Yesus, tetapi di sisi yang lain menyadari takut akan kuasanya. Memang kelahiran Yesus tadi kita sudah baca mendatangkan gejolak ya. Bagaimana Herodes dia juga takut, merasa tersaingi bahwa nanti akan ada Mesias. Dan lucunya imam-imam kepala pun yang sudah tahu tentang kitab suci, seperti yang sudah dikatakan kitab suci tadi, dia juga setuju untuk supaya Yesus sang Mesias tidak lahir. Begitu pun dengan kematiannya. Yesus juga penuh dengan gejolak pada saat itu. Akan kebangkitannya juga. Mereka seperti orang-orang yang ketakutan. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 26 sampai ke 27, nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mereka, imam-imam kepala, merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mereka juga sudah melihat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mereka melihat Yesus diadili. Juga mereka membelenggu Yesus. Kalau Bapak Ibu baca bahwa mereka imam kepala membelenggu Yesus. Juga menyaksikan Yesus disalib dan terakhir melihat kubur Yesus yang diberikan oleh Yusuf, seorang kaya dari Arimatea. Keinginan mereka sudah tercapai untuk meniadakan Yesus di muka bumi ini. Sudah berhasil. Misi mereka sudah terpenuhi. Tujuan mereka sudah tercapai. Tapi mereka orang-orang jahat masih takut
akan kuasa kebangkitannya. Dan kita kembali kepada murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengasihi Yesus hidup dalam ketakutan dan kesedihan seperti tanpa harapan lagi. Nah Bapak Ibu, tapi puji nama Tuhan, kata dibaca di Injil Matius pasal 28, bahwa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, Bapak Ibu, kita baca sedikit tentang Sabat ya. Kami guru-guru sekolah minggu, minggu ini minggu pertama kita menggunakan buku yang direferensikan oleh Ibu Novi. Dan pada hari ini pas saya ngajar sekolah minggu, saya dapat pengertian tentang hari Sabat. Mungkin Bapak PDP Valdo bisa tampilkan ya untuk kita. Nah ini gambar kecil ya. Bahwa Sabat adalah ini pengertian yang sangat sederhana yang bisa kita mengerti. Ini bagus, buku ini bagus ya buat kita belajar bersama. Bahwa Sabat adalah hari ketujuh di mana hari umat Yahudi untuk beristirahat. Disebut Sabat dalam bahasa Ibrani. Dimulai pada hari Jumat pada matahari terbenam. Jadi sore ya, Jumat sore sampai dengan berakhir Sabtu malam. Sabtu berikutnya. Mengapa oleh sebab itu waktu Yesus hari Jumat itu buru-buru supaya setelah sore mereka tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Mereka begitu memegang tradisi ya. Ada acara spesialnya ya, sebut Hafadalah, separational perpisahan ya antara hari terakhir. Dan biasanya mereka masukkan rempah-rempah yang berbau manis gitu di dalam satu tempat seperti gambar di sana sampai dengan Sabat berikutnya. Nah pada sini kita bisa pengertian bahwa Sabat dimulai Jumat sore ya sampai Sabtu malam. Minggu tadi dibacakan setelah hari Sabat lewat, berarti Minggu ya, Minggu pagi ya. Terjadilah gempa bumi. Dan perwira Roma itu yang gede-gede badannya dikatakan apa? Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ini kaget lah Bapak Ibu ya, mungkin lagi menjaga gitu, ada gempa bumi, ada menggulingkan batu itu ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Puji Tuhan, Yesus bangkit buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana Maria Magdalena dalam keseharian yang mungkin sering melihat Yesus. Sering berjumpa dengan Yesus, tahu wajah Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 15, di situ Maria Magdalena mengira Yesus adalah seorang penjaga taman. Seorang penjaga taman yang menjaga kubur Yesus. Begitupun dengan dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus sejauh 7 mil, kira-kira 11 kilo ya. Kalau 11 kilo, saya pernah ukur dari rumah saya ke Karangtengah. Kalau naik mobil atau motor sih nggak begitu berasa ya Bapak Ibu, tapi ini berjalan kaki lumayan. Sama 11 mil. Dalam perjalanan itu dikatakan juga di dalam Lukas 24:16 kita nggak baca, ada seperti sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Murid Yesus loh, tapi tidak mengenali Yesus. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, ketika Yesus datang menghampiri murid-murid yang lain, Yesus dikira hantu. Di dalam Lukas 24 ayat 37. Saya tidak tahu apakah muka Yesus ketika datang seperti muka yang sudah seperti disiksa begitu ya, hancur. Tapi yang pasti ketika kau masih tidak percaya, Yesus kasih tangannya berlubang kaku.
Nah, Bapak Ibu, ada kejadian yang unik, yang lucu ya bagi saya. Masih ingat ya, waktu komsel di rumah Bapak Gembala beberapa tahun yang lalu. Waktu itu almarhum Bapak Pendeta Hendy Ramu masih hidup. Ketika kita semua bersalaman, Ibu PD Mayang, Mama yang juga bersalaman dengan Bapak Gembala dan yang lain-lain. Setelah bersalaman, Ibu PD Mayang berkata, "Bapak Alfanya kemana?" Begitu. Karena habis bersalaman deh. Dan waktu itu Bang, Bapak Gembala sakit. Bapak Gembala sakit dengan muka yang tirus-tirus gitu ya, mata ya. Memang sepintas kita tidak bisa mengenali kalau itu hal yang unik ya. Gembala dalam keadaan yang sakit, kurus. Bu Peda menanya, baru bersalaman. Bapak Gembalanya nggak kenalin dia. Nah, tetapi kalau kita lihat kisah ini, murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengasihi Yesus, jangan sampai kita melupakan apa yang sudah Yesus ucapkan di dalam pengajarannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Yesus mau dilahirkan, mau dicegah. Yesus mau bangkit pun imam-imam kepala mau mencegah supaya tidak bangkit. Lucu ya, Pilatus didatangi nama Yusuf. Boleh saya minta mayatnya Yesus? Oke, nggak lama besokannya datang lagi imam kepala. Tuhan, boleh nggak dijagain soalnya takut Yesus bangkit. Pilatus berpikir di orang-orang seperti ini ya begitu. Tapi kita boleh belajar, jangan sampai orang-orang jahat mengingat. Bahkan kedatangan Tuhan pun kita tidak tahu gerakan mana pun ingin supaya kita anak-anak Tuhan juga dilemahkan imannya. Saya berharap bahwa kebangkitan Yesus seperti tema kita, bahwa jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Jadi Bapak PD Ferdinand tolong bacakan untuk kita. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di nama Tuhan, terima kasih Bapak PD Valino. Jika Kristus tidak dibangkitkan, tetapi kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit, dan iman kita tidak sia-sia, bahkan iman kita semakin teguh di dalam kehidupan kita mengiring Dia. Kita menghadapi banyak tantangan, kita banyak menghadapi pergumulan, tapi jangan lupakan apa yang dikatakan Yesus di dalam firman-Nya, janjinya kepada kita, bagaimana firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan biarlah melalui kebangkitan Yesus Kristus kita boleh memiliki harapan, boleh kita terus maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sebentar saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu mau tidak dipungkiri bahwa ditinggal orang-orang yang dikasihi meninggalkan kesedihan buat kita. Bapak Gembala di dalam kurun 2 minggu berturut-turut kehilangan, dan kita semua kehilangan Opung dan Kak Gerda. Semalam pun saya mendapat kabar dari Ibu Gembala tentang Bapak Theo yang sakit pun. Saya katakan kepada istri saya, ini agak galau sedikit yang ingat kabar ini. Biasanya Bapak Theo suka japri, selamat pagi, atau selamat siang. Tapi dalam keadaan kondisi sakit sudah tidak mendengar kabarnya di grup. Jujur saya agak galau, saya pikir begitu. Tidak dipungkiri bahwa kehidupan kita sebagai seorang manusia memiliki rasa kesedihan, tetapi biarlah di dalam momen kebangkitan Kristus ini, iman kita boleh semakin kuat dan teguh di dalam pengiringan kepada Tuhan. Selamat Hari Paskah, kita bangkit bersama-sama di dalam kemenangan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian.
sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya hidup. Mari kita semua, saya minta untuk berlutut. Pada hari kita mau merendahkan kehidupan kita. Kita mau menyerahkan kepada tangan yang kuat. Kita menyerahkan kepada Tuhan yang sudah bangkit, yang hidup. Dengan iman kata kita tidak gentar menghadapi kehidupan kita. Sudah ya belang hari esok, hidup jadi berislam. Dia hidup. Kita akan menyanyikan pujian ini kembali dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
Persembahan kita yang pertama berdoa memperkasih pembangunan, kita naikkan pujian ajaib sungguh ajaib. jadwal ibadah gereja kita 1 minggu ke depan. Hari Rabu tanggal 26 April jam 7 malam ada ibadah misa di tempat ini dengan pemimpin pujian Ibu Helen firman Tuhan. Bapak Nanti dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir dapat melalui Zoom meeting diadakan pukul 7:15. Kemudian hari Jumat tanggal 28 April jam 7 malam ada ibadah gabungan kaum pria dan wanita dengan pemimpin pujian Bapak Felty. Firman Tuhan akan disampaikan Ibu PDM Yayang untuk via Zoom meetingnya pukul 7:15. Kemudian hari Minggu tanggal 30 April jam 8.30 ada ibadah pelnap dengan pemimpin pujian Ibu Deborah, kelas Madia Bapak Palino, dan kelas Pratama Ibu Deborah. Dilanjutkan jam 10 pagi ibadah raya di tempat ini dengan pemimpin pujian Ibu Deborah, singernya Saudari Yoselin dan Ibu Reni, LCD Ibu Helen, kolektan pertama Ibu Vivi dan kolektan kedua Ibu Syari. Saya akan membacakan laporan persembahan tanggal 16 April 2023. Persembahan pertama 405.000, kedua 295.000, ketiga 110.000 dan amplop pembangunan 220.000. Diingatkan kembali untuk
Dewi bertempat di Wisma Kinasi, Depok. Itu aja. Ada pengumuman tambahan. Ada lagi nggak? Setelah ibadah kita ada rapat sebentar ya untuk refleksi gereja. Lagi? Tidak ada. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Akan pujian El Shaddai. Jemaatmu, para pekerjamu, umat-umatmu, dan para pelayanmu di GBI ini. Olehkan pertama, kedua, kota Kas maupun kota Kembang. Dalam nama Yesus kau berkati semua pujian kemuliaan besar. Terima kasih Bapak. Firman-Mu juga mengajarkan kepada kami bahwa sungguhnya dalam Engkau ada pengharapan, ada kekuatan, ada kasih karunia anugerah yang Kau limpahkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada-Mu, dan meteraikan dalam hati kami dan Roh yang kudus senantiasa memimpin, menuntun dan mengajar kepada kami. Kau berkati Ibu Ami, berkati keluarganya, berkati Dinyonya serta keluarganya,
berkati Ibu Lukas, berkati juga Ibu Ayu, berkati juga Ibu Eng beserta keluarga besarnya, berkati juga Lia beserta yang hadir pada kesempatan hari ini, berkati juga Alif yang hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya senantiasa mengajar dan menuntun kehidupannya, yang melalui hidupnya nama boleh dipuji. Kami serahkan juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, RW, kamu terlebih lagi peran vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam kondisi COVID-19. Ini apa yang dikerjakan boleh berhasil bangsa negara kami buat terlepas dari COVID-19. Rencana ritet gereja kami tanggal 8 dan 9 Juli yang akan datang kami serahkan dalam tangan. Berkati ketua beserta anggota jemaat, para pekerja umat Muhammad, dan para pelayan yang akan terlibat ikut dalam retreat gereja kami dalam rangka perayaan hari ulang tahun gereja kami dalam nama Yesus COVID-19 untuk kepujian kemuliaan Kristen hari Rabu, kau berkati hambamu yang lain. Ibadah gabungan kaum pria dan kaum wanita pada Jumat, kau berkati hambamu yang lain. Dan minggu yang akan datang akan ada ibadah di tempat ini. Berkati pelayanan musik, pujian asli, doa berkasih ngebayar, dimanapun para pekerja umat Muhammad dan para pelayan di tempat ini sehingga melalui ibadah minggu yang akan datang mau saja yang dipuji. Terima kasih Bapak dalam surga. Sementara kami tinggalkan tempat ini setelah banyak perjalanan, kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang siang sore hingga malam hari ini ke dalam tangan Engkau Allah yang menyertakan kami. Yang berdoa bagi Bapak Tio yang saat ini terbaring di dalam nama Yesus berjambah kehidupan. Kau izinkan dia boleh kembali pulih dan kembali sehat, boleh kembali beribadah. Tetap kehendak saja yang jadi dalam kehidupan. Hanya meminta, tapi Engkau yang menentukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga berdoa bagi umatmu, gerejamu di Ukraina dalam keadaan situasi perang. Yang sakit jangan sembuhkan, yang sedih beri penghiburan. Yang tertindas kuangkat, yang lemah berikan kekuatan. Mereka yang kekurangan paling paham bersama. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, sudah kami tanyakan yang dalam berkat anak Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan arahan Pastor Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa,